Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kepulauan Karimun Jawa memiliki beberapa pulau kecil. Bahkan dulu, Belanda sempat memberi julukan sebagai Caribbean Van Java. Keindahan pemandangan alam yang asri dan eksotis menghipnotis semua mata yang memandang. Banyak spot-spot wisata menarik yang menjadi favorit wisatawan. Dari pantai-pantainya yang keindahannya sangat memukau, Bukit Love yang mempesona, trekking mangrove yang terawat dengan baik, Balai Taman Nasional Konservasi Penyu, snorkeling, dan diving. Dan pastinya Anda akan dibuat takjub saat melihat beragam keindahan biota laut di Karimun Jawa. Tak cukup kata untuk menggambarkan keindahannya, sehingga layak jika The Paradise of Java ini berhasil mendapatkan predikat cagar biosfer dunia dari UNESCO. Hai pemirsa Sapa Nusantara, berbicara tentang potensi wisata yang ada di Jawa Tengah memang tidak ada habisnya. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengeksplor The Paradise of Java. Tak cukup satu kata untuk menggambarkan keindahan Pulau Karimun Jawa yang memiliki keberagaman hayati, kuliner, dan juga spot-spot wisata menakjubkan lainnya. Penasaran seperti apa dan bagaimana apa saja yang ada di Pulau Karimun Jawa? Ikuti terus perjalanan kami di Sapa Nusantara, Eksotisme The Paradise of Java, Karimun Jawa. Begitu luar biasanya potensi yang dimiliki Karimun Jawa. Bahkan Karimun Jawa mendapatkan julukan The Paradise of Java. Tentunya julukan ini tidak terlepas dari dukungan Dispora Per Jawa Tengah untuk mempromosikan dan juga mengembangkan potensi yang ada di Karimun Jawa. Ikuti terus perjalanan kami di Sapa Nusantara. Ya pemirsa Sapa Nusantara, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dispora Per Jawa Tengah dengan Bapak Agung Haryadi. Selamat siang, Selamat Bapak. siang, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Bapak juga baik? Alhamdulillah. Baik sehat. juga. Saya penasaran nih Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana Dispora Per ini mentreatment Karimun Jawa sehingga bisa menjadi surga dunia ataupun surga wisatanya di Jawa Tengah gitu. Iya, jadi kita tidak punya kemampuan mentreatment ya. Yang mentreatment itu ya Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kepulauan Karimun Jawa itu kan memang sudah diberikan keindahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Artinya yang luar biasa. itu dari jenis biota lautnya, spesiesnya itu cukup banyak sekali dan sampai sekarang masih ada. Dan bicara Karimun Jawa itu memang atas keindahannya dan kebersihannya itu ditetapkan sebagai Taman Nasional. Taman Nasional di mana luas daratannya sekitar 1.500, ya luas lautannya sekitar 1.110 ya kilometer persegi. Di situ Kepulauan Karimun Jawa menjadi rumahnya spesies tadi, biota laut tadi, kemudian juga rumahnya hutan bakau, kemudian hutan laut, itu banyak tumbuh di sana. Karena apa? Tempatnya yang sangat bersih sekali, masih asli, masih terjaga alamnya masih terjaga dengan baik. Belum ada sedikit pun cemaran yang ada di sana. Sehingga itu akhirnya menjadi suatu daya tarik wisata juga, daya tarik wisata alam. Di sana tadi sudah saya sampaikan ada sekitar 400 ya spesies dan 200-nya itu spesies biota laut, hewan laut itu ada di sana. Dan itu ada legenda lokalnya loh. Apa itu Pak? Ya, bahwasanya Karimun Jawa itu awalnya ditemukan oleh Sunan Nyamplungan. Sunan Nyamplungan. Sunan Nyamplungan itu muridnya Sunan Muria. Ketika dari Muria kelihatan di sana itu ada kepulauan. Nah, kalau bahasa Jawanya itu
kermun-kermun. Kermun-kermun, samar-samar. Samar-samar gitu, kermun-kermun. Dan maka si Sunan Nyamplungan diutus untuk ke sana untuk menyebarkan agama Islam. Nah, karena tadi samar-samar, kalau bahasa Jawa kermun-kermun itu akhirnya dinamakan Pulau Karimun Jawa. Itulah legenda ya. seperti itu. Saya ini penasaran Pak, gimana sih Pak Dispora Par ini untuk menjaga, kan ada banyak sekali spesies mulai dari biota laut, kemudian juga ada mangrove dan hutan-hutan lainnya yang ada Hutan di laut, Karimun ya. Jawa ya, itu hutan laut itu. Seperti apa menjaganya? Jadi gini, kawasan Karimun Jawa itu dijaga oleh masyarakat setempat. Oke. Jadi disitulah tema ekososiotourism itu berjalan di sana. Alamnya dijaga oleh masyarakatnya sebagai pelaku juga. Jadi daya tarik wisata yang di sana itu dikelola sendiri oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak jadi penonton, tapi menjadi subjek, menjadi pelaku. Nah, konsep ekososiotourism itu sudah dilaksanakan di Karimun Jawa. Nah, terbukti mereka menjaga tadi alamnya, menjaga biota, menjaga faunanya. Itu dijaga betul oleh masyarakat karena itu yang memberikan berkah bagi masyarakat. Yeah. Kalau dirusak mereka rugi sendiri. Yeah. Maka karena mereka butuh kemanfaatan itu, maka dia harus menjaga. Kondisi alam di Karimun Jawa, apalagi Karimun Jawa ditetapkan sebagai taman nasional yang diakui oleh UNESCO. Tentu itu menjadi kepedulian kita bersama untuk menjaga kelestarian alam di Karimun Jawa tentunya. Kalau Pak Agung, spot-spot wisata yang ada di Karimun Jawa, yang mana aja sih yang menjadi favorit dari Pak Agung atau mungkin pemirsa Sapa Nusantara bisa nikmati kalau di sana gitu? Iya, di sana tuh banyak sekali spot-spot wisata ya. Di sana ada kolam hiu, kan ada kolam hiu itu ya, penangkaran itu. Kemudian juga ada Bukit Love, ada itu. Ada monumen Love itu, kita bisa berfoto di situ, selfie di situ. Kemudian juga ada trekking hutan mangrove juga ada. Kemudian selebihnya pantai, ada pantai Batu, pantai Ujung Gelam, ada pantai Batu Topeng, macam-macam banyak sekali ya, ada Pak, 5 pantai di sana dan pantainya sangat bersih, putih. Itu. Juga ada wahana untuk snorkeling, untuk menyelam bagi yang pecinta snorkeling. Di sana banyak spot-spot untuk bisa melihat biota di dalam laut itu. Luar biasa memang. Terumbu-terumbu karang itu masih terjaga. Masih terjaga ya. Kemarin juga saya snorkeling. Ya. Snorkeling dari mungkin permukaan air laut ya, tapi sudah kelihatan Kelihatan luar bening biasa sekali. Kan? Iya. Sekali. Apalagi kalau sampai diving ya, cuma saya belum berani. Ya Pak Agung, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara, tetap di Sapa Nusantara. Saya ini masih belang Pak, habis dari Karimun Jawa. Iya. Gimana, bisa pulang sesuai jadwal atau gimana? Sesuai jadwal, alhamdulillah. Berarti ombaknya relatif aman ya? Aman, tenang gitu. Syukurlah kalau bisa pulang sesuai jadwal. Iya. Mungkin juga kan masih ada yang bingung kalau untuk transportasi, oke, kita bisa menggunakan moda transportasi laut seperti kapal, kemudian juga ada pesawat. Nah, kalau untuk kesananya kita gimana Pak? Kan mungkin ada yang tidak membawa kendaraan kayak gitu, atau ada paket-paket wisata yang ditawarkan dari pelaku wisata yang ada di sana. Jadi ketika kita turun di pelabuhan itu sudah banyak jasa angkutan yang kan menjemput kita langsung mengantarkan di spot-spot wisata. Kita turun, kita nggak usah ke penginapan dulu. Kalau masih siang, kita langsung diantar ke spot-spot wisata yang ada di Pulau Besar itu. Iya, dan nanti setelah seharian kita di kawasan wisata setempat, kita istirahat, paginya baru kita pakai wisata perahu untuk menuju ke beberapa pulau besar di Karimun Jawa gitu. Bisa snorkeling, bisa kita kuliner makan siang langsung kita bakar ikan secara di sana, pinggir laut ya Pak, di pinggir pantai. Itu kita lakukan di pagi harinya, sehingga di sana 3 hari cukup, 3 hari 2 malam sudah cukup, kita bisa menikmati keindahan spot wisata yang ada di Karimun Jawa. Gitu. Berarti setelah turun dari kapal, kita menghabiskan objek wisata yang ada di darat dulu, baru di hari Bukit kedua Love, ya. kemudian di beberapa pantai di hotel mangrove itu kita bisa nikmati di sekitar Pulau Karimun Jawa itu. Baru di hari keduanya kita menjelajahi dan pulau-pulau kecil. Dan sebelum paginya, malam hari kita bisa nikmati wisata kuliner.
Nah di situ kalau malam hari ramai penjual kuliner, ada masakan seafood yang dibakar, kemudian banyak sekali jajanan-jajanan ditawarkan kepada kita. Selain kuliner yang mungkin ini kan seafood nih ya yang menjadi daya tarik kuliner utama di sana gitu kan. Ini juga ada kerajinan yang menjadi khas Karimun Jawa, ada dari kayu stigi, kemudian Dewan Daru dan juga Kalimasada. Nah, pendapat Pak Agung sendiri seperti apa? Ya, itu bagian dari kelengkapan atau atribut pariwisata ya. Kita ke sana, kita menikmati objek wisata, kemudian ada kuliner, kemudian ada cenderamata pastinya kan. Di sana pasti kita untuk kenangan kita. Sebagai kenang-kenangan cenderamata bahwa kita sudah sampai ke Karimun Jawa, pasti di situ ada cenderamata. Dan cenderamata menggunakan bahan khas unik dari Karimun Jawa. Tadi disampaikan dari kayu stigi yang bisa jadi tongkat itu kan. Kemudian menjadi tasbih, itu banyak digunakan pernik-pernik cenderamata yang bisa dibikin dari bahan baku kayu stigi dan Dewan Daru. Selain kuliner, kemudian juga tadi ada untuk kerajinan yang dijadikan cenderamata ataupun oleh-oleh. Ini kan untuk terumbu karang ataupun biota lautnya ini menjadi ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer dunia gitu. Betul. Nah, pendapat Pak Agung sendiri itu seperti apa? Ya, jadi kawasan Karimun Jawa itu kan tidak hanya kawasan wisata, juga ada kawasan taman nasional. Itu juga menjadi peran pemerintah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup. Jadi tugas dari teman-teman di bidang LH, lingkungan hidup dan kehutanan itu juga bagaimana biota itu tetap terjaga. Kemudian juga dari Dinas Perikanan Kelautan itu juga punya peran yang besar untuk melestarikan, membudayakan apa saja potensi yang ada di Karimun Jawa tentunya. Jadi tidak hanya Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata hanya memframing aja, memotret, memaketkan itu menjadi daya tarik wisata. Memasarkan gitu ya Pak ya. Tentu kita bersama dengan UPD lainnya yang punya peran dan fungsinya untuk menjaga kelestarian alam itu juga menjadi tugas kita bersama, sehingga Taman Nasional itu tetap terjaga dan masih dijadikan sebagai Taman Nasional tentunya. Gitu. Dan mungkin ada himbauan untuk para pengunjung yang datang ke Karimun Jawa, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Ini penting ini. Jadi pada para pengunjung itu tolong untuk bisa menjaga kebersihan. Di sana lingkungannya sudah bersih, sudah masih alami gitu kan. Nah, dan kemudian terumbu-terumbu karangnya itu jangan sampai dirusak. Jangan sampai diinjak ya Pak ya. Jadi ketika kita di pantai di pinggir pantai itu sudah banyak terumbu karang juga. Dan itu juga membahayakan kita ketika tidak mengetahui bahwa itu ada terumbu karang. Itu juga akan melukai kita sendiri, sehingga harus hati-hati. Kemudian jangan sampai tadi sengaja atau tidak sengaja akan merusak tadi terumbu-terumbu karang yang ya tubuhnya dia lama sekali, itu tumbuh ketika patah ya itu kita rugi banget itu kan. Mereka tumbuhnya lama maka terus harus rusak karena keinjak atau bagaimana, dan itu menjadi perhatian dari teman-teman para pengunjung untuk hati-hati ketika melakukan selam maupun snorkeling ataupun wisata di pinggir pantai, itu juga harus berhati-hati, jangan sampai menginjak ataupun merusak terumbu karang yang sudah ada dan lama tumbuhnya, itu kan kita harus jaga seperti itu. Iya, memang ini harus diperhatikan bagi para wisatawan ataupun pengunjung yang datang ke Karimun Jawa. Dan juga Pak Agung ini dari PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana juga memberikan himbauan bagi para pelaku wisata yang ada di Karimun Jawa maupun juga pengunjung yang datang ke Karimun Jawa untuk apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di Karimun Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana, penjabat Gubernur Jawa Tengah. Kepulauan Karimun Jawa adalah salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah. Merupakan taman nasional
yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia saat ini dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat indah. Jadi jangan lupa untuk snorkeling atau diving dan temukan keindahan bawah laut Karimun Jawa yang tiada dua. Saya menghimbau kepada wisatawan, pelaku dan pengelola usaha wisata, serta masyarakat, mari kita bersama menjaga kebersihan dan kelestarian alam Karimun Jawa. Akhir kata, tak perlu ragu dan tak perlu tunggu lama. Ayo kita jelajah Jawa Tengah sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung Sama-sama. atas kesempatannya Iya. untuk mengulik lebih detail lagi seperti Iya. apa Karimun Jawa dengan keindahannya. Iya, jangan hanya mengulik tapi kunjungi sana. Kunjungi sana ya Pak ya, jelajah Jateng sekarang. Jelajah Jateng sekarang. Jelajah Karimun sekarang. Terima kasih Pak Sama-sama. Agung. Ye. Pemirsa Sapa Nusantara, di Karimun Jawa juga ternyata ada Balai Taman Nasional, di mana ini juga ada konservasi penyu. Dan untuk lebih lanjutnya kita akan tanyakan apa saja yang ada di konservasi penyu ini kepada penyuluh Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Sudah bersama kita Bu Anita. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Sapa Nusantara untuk konservasi penyu yang ada di Karimun Jawa ini seperti apa dan ada apa saja sih Bu di sini? Ya, sebelum menjelaskan mengenai pelestarian penyu di sini, saya jelaskan sedikit mengenai Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi Balai Taman Nasional Karimun Jawa adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Jadi Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi dan diperuntukkan untuk penelitian, kemudian untuk pendidikan, untuk budidaya, rekreasi, dan juga wisata. Jadi di Taman Nasional Karimun Jawa ini ada 5 ekosistem, yaitu mulai dari hutan hujan tropis dataran rendah di darat, kemudian semakin menuju ke bawah ada hutan mangrove, dan ada juga di bawah lagi ada hutan pantai, dan kemudian menuju ke arah laut ada padang lamun, dan yang terakhir di lautan itu ada ekosistem terumbu karang. Dan kami juga melakukan pelindungan terhadap satwa-satwa yang memang dilindungi di Indonesia, dan salah satunya adalah penyu. Di Karimun Jawa ini telah ditemukan 3 jenis penyu yang yang singgah maupun bertelur di sini, yaitu ada penyu hijau, kemudian ada penyu sisik, dan juga pernah ditemukan penyu lekang. Memang hanya 2 yang bertelur di sini, yaitu penyu hijau dan penyu lekang. Dan saat ini kita berada di lokasi penetasan semi alami penyu Taman Nasional Karimun Jawa, di mana di sini kami melakukan menerima telur dari kelompok pelestari penyu untuk ditetaskan, kemudian pelihara sebentar sebelum untuk dilepaskan ke laut. Ke laut ya, Iya, Bu ya. betul. Berarti yang dikonservasikan ataupun yang ditangkarkan di sini itu jenis penuhnya itu apa saja itu? Ya, jadi karena yang bertelur di sini hanya 2 jenis, yaitu penyu sisik dan penyu hijau. Penyu sisik dan penyu Ya, hijau jadi ya. kami hanya melakukan penetasan 2 jenis itu, penyu sisik, Dan penyu hijau, dan penyu itu hijau. diambilnya ataupun diterimanya dari penyuluh-penyuluh yang ada di daerah mana itu? Ya, jadi kami memiliki kelompok pelestari penyu yang menjadi binaan Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Mereka inilah yang melakukan evakuasi telur-telur penyu dari pulau-pulau sekitar Taman Nasional Karimun Jawa
Jadi mereka mempunyai keahlian untuk menemukan sarang-sarang telur Sarang-sarang, tersebut. iya. Nah, kemudian mereka mengambil telur tersebut untuk dilaporkan ke kami sehingga bisa kami tetaskan di sini. Oke, wah luar biasa sekali para penyuluh-penyuluh ini. Bu, saya penasaran sama penyu-penyunya, boleh saya lihat ke dalam sini? Ya, silakan Baik. bisa dilihat di sini. Wah, ini penuhnya gesit-gesit banget ya Bu, jadi seneng lihatnya gitu. Iya, di sini ada tukik yang paling besar, ini berusia 5 bulan. Jadi mereka itu ditemukan oleh masyarakat pada bulan Oktober, kemudian dilaporkan kepada kami untuk ditetaskan, dan pada bulan Desember mereka menetas, dan ini sekarang sudah berusia 5 bulan. Oke. Iya. Bu, ini kan saya lihat ada 6 bak besar gitu. Nah, apakah ini isinya berbeda atau seperti apa ini? Iya, jadi ini merupakan salah satu bentuk edukasi kami kepada wisatawan yang datang ke sini mengenai bagaimana sih bentuk tukik dari berbagai usia. Jadi sini ada yang usianya ini baru menetas dan juga sampai beberapa minggu, kemudian ada yang sekitar berusia 1 bulan, ada yang berusia 2 sampai 3 bulan. Ya, ini memang untuk sebagai edukasi kepada wisatawan mengenai tukik. Baik, terima kasih Ibu Iya, sudah mengizinkan sama-sama. saya untuk melihat-lihat penyu, kemudian juga detailnya seperti apa ini perawatan penyu, ada berapa jenis penyu juga yang ada di sini. Terima kasih, semoga konservasi penyu ini semakin banyak menampung penyu-penyu yang dirawat ataupun dicari oleh para penyuluh gitu. Terima kasih Bu. kasih. Kita lanjut lihat-lihat yang di sana itu yang baru umur berapa itu Ibu? Pesona keindahan alam yang membuai para wisatawan tak pernah ada habisnya untuk diceritakan. Karimun Jawa dalam setiap sudutnya adalah pancaran anugerah yang mempesona. Kekayaan alam yang asri, bukit-bukit yang seakan tersenyum berseri, ketelatenan konservasi, dan pulau-pulau yang indah dan ramah menyambut sinar mentari. Tak ada kata untuk menggambarkan keindahan The Paradise of Java, Never Ending Story, Karimun Jawa.